melanggar hukum, ya bisa dilaporkan ke PCNU atau PWNU. Jadi kalau memang benar-benar melanggar, tapi harus dibuktikan, bukan hanya subjektivitas. Misal orang PMII senangnya begadangnya nggak masalah, yang penting jangan melanggar hukum, kan begitu. Walaupun tuh dilarang Pak Haji Romairama. Contohnya seperti itu. Jadi ini nggak jelas ini PMII perilakunya guru yang mana? Perilaku ya tadi. Perilaku yang buruk itu buruknya yang mana? Kalau bahasa hukum harus jelas. Karena penilaian baik buruk itu bisa subjektif. Baik menurut orang lain belum tentu baik menurut orang lain lagi. Karena harus jelas nih yang dimaksud tidak baik itu perilakunya atau tingkah lakunya dan sebagainya. Mahasiswa itu kan tahu semua lah, mahasiswa ya nggak ada yang itu kan masa transisi mahasiswa, rata-rata seperti itu. Tapi yang dimaksud ini saya belum jelas nih, enggak. Ya memang karena dalam pertanyaan juga nggak jelas menyebutkan kenakalannya yang kayak apa, itu belum jelas. Kalau itu melanggar hukum, melanggar yang tidak baik itu kan bisa melanggar hukum, melanggar norma, itu beda kapasitasnya. Melanggar etika beda lagi, melanggar adab, karena etika itu kan bahasa umum juga konvensional. Kalau adab itu sudah masuk ke sisi agama, perilaku yang sesuai agama itu baik. Contoh, kalau ketemu kiai harus cium tangan, harus sopan, nah itu adab. Tapi kalau etika lain lagi, etika itu kan bahasa konvensional. Jadi yang dimaksud itu yang mana? Pelanggaran, tindak pidana, sopan santun kah atau apa? Jadi ini masih buyar, masih ngambang ya. Jadi intinya kalau ada warga NU secara organisasi melanggar hukum, melanggar norma, ya bisa dilaporkan kepada NU setempat untuk dipanggil. Kalau memang benar-benar bersalah ya ditegur, mendapat sanksi. Kalau pidana ya mesti bisa dilaporkan. Jadi ini mohon Pak penanya untuk masalah ini dikaji ulang lagi. Pertanyaan aja ini, kalau orang menunjuk seseorang dan tidak tepat tuh yang 3 jari 4 jari malu ke dirinya sendiri. Ini masalah subjektivitas mungkin. Jadi NU biasa kalau ada laporan dari warga NU atau organisasi Banom biasanya dipanggil. Kalau memang benar-benar ada bukti, ada bukti saksi dan sebagainya yang itu melanggar etika dan sebagainya akan ditegur kalau etika. Tapi kalau pidana silakan laporkan di kepolisian. Terus yang kedua tadi masalah kontaminasi asing ya. Apa bedanya asing? Nah, kalau saya mengamati bahasa ini, bahasa terkontaminasi asing, itu kan bahasa politik yang sekarang lagi digembor-gemborkan di media sosial bahwa Indonesia ini sedang diserbu oleh Cina. Kita sebagai orang awam, kapasitas kita ya untuk mengetahui itu berita benar atau enggak itu sulit. Karena berita yang Anda baca, yang Anda lihat itu dari YouTube. Coba saya ingin bukti ketika Pak Jokowi dituduh PKI dulu itu, apa pertanggungjawabannya sampai sekarang? Pak Jokowi dituduh ribuan tuduhan nggak luar biasa ini, sampai nggak kehitung jumlahnya. Wah itu nggak ada sampai sekarang. Jadi kalau masalah asing-asing itu ya sebenarnya bahasa sama ini, sama kayak tadi. Walaupun memang selama ini banyak pertentangan dari dulu sampai sekarang itu, etnis ini jadi masalah terus ini dari dulu. Dari zamannya Keraton Jogja, Jebol, itu juga etnis. Terus di zamannya B9 memerintahkan untuk nggak boleh beli tanah di sana itu ya karena dia nggak mendukung perjuangan. Alasan HB9 itu, Sinuwun Hamengkubuwono ke-9 melarang etnis ini untuk membeli tanah di Jogja itu karena dia tidak ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Bahkan kemarin digugat 3 kali oleh kelompok itu, peraturan Habib 9 itu minta dicabut, tapi tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ya karena mereka terbukti waktu itu tidak membela, ikut mempertahankan Indonesia. Jadi masuk. Tapi isu yang berkembang membenci etnis ya. Kalau membenci etnis sudah nggak boleh dia ditinggal di sana. Beliaunya itu sangat bijaksana. Sinode BO9 itu waktu kemerdekaan menyumbang 6 juta golden untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi beliau orang yang sangat bijaksana. Jadi masalah ini sebenarnya etnis ini kalau dibicarakan terlalu syarat. Cuman harus bijaksana karena huak-huak yang sekarang ditimbulkan itu adalah politikus yang pandai memainkan situasi politik, menimbulkan kekacauan, menimbulkan perubahan ekonomi dan sebagainya. Tapi kita harus waspada, makanya saya tekankan orang alim harus ikut berpolitik. Tujuannya ini, jangan sampai orang alim tidak ikut mempertahankan kemerdekaan, karena cara yang terbaik saat ini jihad ya bahasanya ya mempertahankan NKRI ya dengan ikut di politik itu, bukan malah menjauh. Berpolitik susah, berpolitik itu ribet karena banyak kepentingan, pusing. Kalau orang nggak mau enaknya nggak bakal mau berpolitik. Tapi kalau orang yang niatnya benar-benar lurus untuk negara kesatuan Indonesia berpolitik, orang-orang alim harus mau berpolitik. Asal bisa memilah-milah yang namanya urusan hablum minanas, hablum minallah, itu benar-benar dikotak-kotakkan. Harus itu. Jangan dicampur ibadah dan urusan dunia, itu harus dipisah. Nanti kalau itu udah paham, nah enak saja berpolitik. Itu kan orang bermain catur di dalam kehidupan bernegara. Dibawa ke hati. Tujuannya apa? Mengawal NKRI. Dari ini tadi yang masalah asing ini tadi. Asing itu bukannya dibela oleh orang pribumi, tapi pribumi itu banyak. Kalau zaman Belanda, film Belanda itu ada pengkhianat. Kebutuhannya adalah material. Dan itu wajar karena manusia yang pengen sugih itu banyak. Ditawarkan fulus, duit, uang untuk hidup enak, semua nggak mau. Nah makanya itulah orang-orang yang baik, orang pengawal NKRI harus ikut tampil, jangan hanya duduk-duduk manis, tidak mengawal. Mengawal nggak harus tampil luar biasa enggak. Kalau niatnya ibadah, menjadi wakil dewan, niatnya ibadah, makanya perilaku itu nggak perlu digembur-gemburkan, nanti akan ketahuan itu sebuah ibadah. Nah, cara merebut kekuasaan memang harus bermulut manis, cuman ketika sudah jadi dijaga ini keimanan itu dari niat lurusnya itu, selain nyari uang, nyari komisi dan sebagainya, tetap menjaga NKRI itu harus dipisahkan ini, kotakan ini, membahayakan negara dan sebagainya. Tahulah kalau orang berpolitik, jangan sampai suaranya ini dikuasai pemilik modal. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir logika dan kenyataan, orang butuh uang. Dan orang asing itu pandai memanfaatkan itu, menawarkan itu semua. Pernah kejadian ini cerita dari beberapa orang tenaga ahli dari Belanda, ini cerita ya. Ini bahwa untuk mendukung logika saya bahwa orang alim harus berpolitik. Pernah ahli bendungan dari Belanda itu menawarkan bantuan gratis untuk membangun bendungan di sekitar Jakarta, bendungan air ya. Karena di Belanda itu kan air permukaan laut lebih tinggi dari daratan, tapi mereka tidak ada air masuk ke perkampungan, tidak ada. Karena bendungannya itu super besar, luar biasa, pompanya harus nggak kehitung, teknologinya luar biasa. Jadi permukaan laut lebih tinggi dari permukaan daratan. Ini bendungan. Negeri Belanda seperti itu. Tenaga ahli Belanda itu mau membantu secara tenaga ahli dan teknologi, tenaga ahlinya menawarkan ke dewan. Tetapi yang muncul adalah menanyakan dewan itu, "Mak, saya dikasih komisi berapa?" Kan yang muncul kan aneh. Belanda menawarkan bantuan tenaga ahli,
Yang muncul malah dia minta komisi berapa. Ini cerita. Ini hanya pancingan cerita supaya orang alim-alim itu mau berpolitik. Susah payah politik itu bersusah payah memang perjuangan. Niatnya memang harus berjuang. Walaupun ini kalau cerita dari Gus Baha, ini kan kiai idola saya itu Pak, menyogok untuk menjadi dewan daripada ada yang menyogok dari orang jahat yang kealimannya tidak bisa bisa dipegang. Mending orang alim nyogok supaya itu jabatan kena dia, karena orang alim akan punya pertimbangan baik, punya moral yang lebih baik. Jangan orang alim nggak mau nyogok tapi nanti disogok oleh orang lain. Jabatan kepegang orang yang tidak alim, perilakunya nanti semua keputusan kebijakan jadi tidak baik. Kejadian terakhir tahun berapa itu Pak Kiai Basir, itu Al-Quran proyeknya MDPR, Al-Qurannya balik-balik ke karuan palsu, pernah kan gitu. Nah itu kan karena kondisi politik DPR MPR itu amburadul, sampai uang Al-Quran aja dimakan. Tahun berapa ya Pak Basir itu? 2004 itu nyata itu. Makanya jangan sampai orang alim hanya mau duduk-duduk saja. Yang mengamal siapa ini? Uang di Indonesia itu kaya raya kok. Triliunan di Indonesia itu lebih kaya dari negara-negara